Ya, WhatsApp cuy. Kita kembali lagi. Tolong jangan MU TV ya. Sangat beredar di timeline YouTube. Bahas MU terus. Tapi Bosan. tapi emang MU sekarang tim yang paling banyak punya masalah. Mau eksternal dari hasil permainan, internalnya juga para pemainnya. Ya, banyak kasus-kasus yang Kita bahas baru lah lagi ya. sedikit lah. Ya, monggo, Apa monggo. Monggo, uh, monggo. kasus Greenwood kan baru tutup buku, udah pindah ke Getafe dan sudah tapi nggak dijual ya, Di dipinjamkan loan ya. di loan selama Satu musim. setahun. Baru yang terbaru kan balik lagi permasalahan pemain muda MU lagi kan, Anthony sama wanita kan ya, Tapi itu belum confirm ya. Maksudnya masih proses ya. tapi sudah masuk penyidikan, Ya, makanya tapi masih belum terdakwa lah intinya belum kan belum gitu. belum masih penyelidikan, tapi kan ini masuk penyelidikan yang serius ya, makanya Anthony sendiri kan nggak dipanggil kan, Timnas Brazil. timnas Brazil kan, Ya, ya. demi untuk fokus apa sih, fokus Selesaiin kasus dulu menyelesaikan lah. kasus lah, apa status dia kan. Ya, ya. Dan Sancho juga bermasalah ya dengan Ten Hag. Ya. Statement-statementnya lah. Benar karena Ten Hag kan pas ditanya wartawan, uh, menurut gue nggak menyalahkan satu sama lain sih, tapi emang wartawan itu iseng aja menanyakan kenapa Sancho kan tidak dimainkan, lalu Ten Hag menyebut dia belum di top levelnya untuk menjadi starter atau menjadi pemain MU. Dan Sancho menjawab itu. Ya, merasa jelas Sancho pun langsung menjawab juga dengan statement yang apa ya, saya sudah bekerja keras dan berbagai macam, lalu terjadi lagi itu. Sekarang kalau pemain-pemain mereka seperti itu dari luar aja terlihat tidak harmonis, apalagi di dalamnya kan. Dan juga kalau gue pribadi pesimis sih gue dengan MU musim ini ya, untuk bisa 4 besar ya. Untuk kontainer juara kayaknya jauh masih ya di bawah. Untuk besar pribadi gue yang gue Chelsea juga belum sih. Gue rada pesimis sih karena keharmonisan di dalam tim itu sangat ditentukan ya, di luar dari skill. Keharmonisan bermain sebagai tim itu kan penting kan. Iya. Internal pun juga jadi masalah juga itu. Badai cedera juga banyak kan pemain MU. Tapi berarti kalau misalnya Ten Hag gagal musim ini untuk 4 besar, artinya Ten Hag bisa dibilang pelatih yang gagal untuk membawa MU ya. Ya, untuk kalau, lebih ke top formanya kan. Tahun ini tahun pembuktian Ten Hag ya. Sudah, karena dia kan udah dikasih duit juga gitu. Gue juga dari segi permainan nggak atraktif juga atraktif, ya. Banget. Dari segi hasil juga ya. So aja. Ya walaupun ini masih 4 pekan ya. Di Ajax yang menunjukkan sesuatu yang luar biasa dari segi permainan, dari segi hasil. Tapi itu kan Liga Belanda. Ya, dan sama pemain-pemainnya kan mayoritas pemain muda, dan pemain muda bukan yang dia Eropa. Bina kan, lah, bisa dia bina lah. Iya, ini kan pemain-pemain yang ya apa sih pemain-pemain yang top dan punya gaji besar, punya fan yang tinggi, exposure juga tinggi. Jadi itu kan emang perlu ekstra ya. Mungkin dari segi apa ya, dari segi teknikal Ten Hag emang modern dan lebih bagus, tapi mungkin dari segi di dalam ruang ganti itu masih belum terbukti ya. Ten Hag juga kan apa ya, belum punya CV yang pernah menangani klub-klub besar. Itu kan akan jadi ego masing-masing pemain dan pelatih ya, berbeda mungkin. Gue juga ada kan membicara yang seperti Ancelotti mungkin taktik rada jadul, tapi untuk meng-hire pemain bintang, pemain ya itu spesialisnya lah dia lah, pemain top, mereka bisa menyatukan. Oke. Sedikit kita senggol tentang Ballon d'Or nih. Jadi kan menarik nih, walaupun kita kemarin minggu lalu udah pernah ngomongin ini, tapi ini mungkin kayak ajang untuk kandidat paling besar menurut gue sih Messi dan Haaland ya. Iya. Kalau untuk Eropa sudah kan Haaland ya. Kan itu untuk klub iyalah, itu biasanya pencapaian klub kan, dia Liga Champion kan mungkin utamanya ya, karena itu adalah supremasi tertinggi di kancah Eropa. Kalau untuk tapi Ballon d'Or ini kan wartawan yang banyak ya, kapten tim.
Oh iya. kapten tim, Wartawan seluruh juga. anggota FIFA, ada jurnalis, Oh iya iya. pelatih timnas. Hmm. Kalau gue lebih prefer, kita bicara Ballon d'Or, gue lebih cenderung ke Haaland ya, karena Tapi walau konsistensi dia bermain ya, bagusnya terlepas dari tim dan individual di City, karena di City kan lebih panjang kompetisinya. Kalau kita bicara untuk Piala Dunia kan cuma 7 pertandingan. ya, tapi begini, kalau melihat Emang dari dampak Messi pun di dalam Argentina saat sangat Piala besar Dunia kan? sangat besar. Nah. Ketergantungan menggendong Argentina itu Istilahnya one man show-nya bener-bener Iya. Messi nih. Kalau di City kan Haaland itu timnya udah jadi lah, udah saling iya. apa ya Tapi istilahnya. kalau bicara lebih konsistensi dan lebih, itu pun kan menangnya pun banyak yang dramatis juga kan kemarin Argentina yang apa sih, adu penalti kan ada dua pertandingan kalau nggak salah. Nah, tapi kalau dari segi exposure Messi lebih di atas Haaland ya. Kalau kita lihat ya. exposure maksudnya Peluang Messi itu kayaknya lebih besar sih daripada Haaland karena pertama kan kayak istilahnya menamatkan sepak bola lah tapi Messi balik gitu. kan ini kan pemain terbaik ya, walaupun di luar dari FIFA ya, Ballon d'Or ini ya bukan FIFA ya, tapi kan kita harus tetap melihat itu permainan, bukan dari segi exposure atau bagaimana. Tapi kontribusi Messi cukup besar di Argentina Iya betul. Dan di PSG pun juga dia sempat juara Ligue 1 kan? Iya, Ligue 1, tapi kan kalau Haaland kan treble. Sangat susah kan untuk treble itu ya, apalagi Haaland bermain di City bermain di Inggris di liga yang paling kompetitif kan. Oke lah. Kalau pribadi gue ya cenderung ke Haaland sih. Kalau gue sih mungkin bisa Messi ya. Mungkin ya. Atau Mbappe nggak mungkin sih. Ronaldo mungkin ya. 50-50. Kalau Ronaldo pemain terbaik Asia mungkin ya nanti ya. Ballon d'Or versi Asia mungkin ya. Tapi terlepas dari Messi dan Ronaldo pun, walaupun ini udah di puncak-puncak karir mereka udah selesai lah istilahnya. Oh ya. Mereka tinggal cari uang lagi lah. Tapi dari Messi dan Ronaldo itu benar-benar yang emang kita udah disajikan sepak bola yang rekor yang 15 tahun yang emang gimana ya, mungkin ada pemain-pemain terbaik dulu, ada zamannya Ronaldo ya, tapi tidak selama mereka berdua dan saling berganti konsistensinya kita lihat ikon dua ikon. Mungkin ada dulu zaman apa ya, zaman dulu jadi cuma satu ikon. Kalau mereka kan silih benar mendominasi. Dan untuk bisa, kalau kita bicara Haaland dan Mbappe, untuk bisa konsistensi di levelnya Messi dan Ronaldo itu masih jauh karena mereka masih, tapi 10 tahun 20 tahun masih jauh. Tapi apakah potensi ya? Ada potensi itu ada kalau dari segi permainan dari tapi yang susah menjaga konsistensinya kan. Iya, benar, kalau dari segi permainan, dari segi karakter mereka bermain, ya sangat luar biasa lah. Tapi apakah mereka bisa konsisten? Kita kan bicara konsistensi itu, kita pun konsistensi apakah nanti ada cedera panjang. Nah, kebetulan kalau untuk Ronaldo dan Messi selama 15 tahun, mereka tidak pernah yang walaupun cedera pun yang lama, tetap setelah cedera mereka parah, kembali ke peak performa mereka. Mereka paling cedera yang 1 bulan. Tapi setelah itu tetap peak lagi permainannya. Oke, kita bahas sedikit tentang La Liga nih yang menarik dari Barcelona yang kemarin waktu itu minggu lalu agak kesulitan untuk menang dengan gol penalti Lewandowski ya. Dan juga Real Madrid nih. Real Madrid ini kayak apa ya istilahnya? Walaupun dia menang terus ya. Cuman hasil di detik-detik akhir lah istilahnya gol-golnya di menit-menit akhir kan. Kalau kita bicara Real Madrid, apakah Real Madrid diisi pemain-pemain yang hebat? Iya. Tapi kan berarti mereka pemain hebat dan usia yang menuju matang dan kalau misalnya kita muda. Bicara kalau untuk Barca, menurut gue permainannya juga nggak kelihatan, tapi Barca mungkin permainnya jauh lebih matang isinya ya. Dari skuad Barca lebih apa ya istilahnya lebih komplit lah. Mereka di usia yang prime kan, kata mungkin 25 dan kedalaman skuadnya mungkin lebih bagus daripada Madrid saat ini ya. Kalau Real Madrid kan ya emang ada gap ya jadi balik lagi pinter, kalau menurut gue pinter
pelatih di belakang mereka sih bagaimana menyiasatinya. Real Madrid kan juga kemarin bermain tanpa Vini karena Vini cedera. Untungnya Dan Vini nggak cedera. Tanpa Benzema nggak ada goal getter banget. Betul, ya, ngaruh banget. Dan Bellingham oke lah pemain bagus, cuman nggak bisa tergantung untuk Bellingham karena dia bukan striker kan. Dia bukan striker. Sesekali mencetak gol is oke lah, karena kontribusinya entah sekarang di nomor 10 ya, kan sekarang pakai 4-4-2 gitu, atau di posisi nomor 6 karena dia bukan yang tipikal. Kalau sekarang untuk mencetak gol, kalau memang urgensi ya kesempatan itu kan, tapi bukan real striker ya. Bukan. Emang missing piece-nya Madrid di situ sih. Terlepas lagi Vini yang cedera gitu. Jadi otomatis kayak ke Bellingham center banget sih permainannya. Bellingham sentris banget nih. Dan Bellingham pun kan direkrut bukan buat menggantikan Benzema ya. Iya. Dia kan untuk jadi penerus Modric Kroos ya sebagai pemain kreatif, buka ruang, mungkin assist ya. Kalau untuk mencetak gol sekali-sekali emang inisiasi mencetak golnya Bellingham lumayan tajam selama ini dan pemain muda, tapi dia bukan striker yang emang khusus untuk mencetak gol. Kalau gue melihat sih Madrid musim ini agak skeptis juga ya, karena dengan kalau mungkin ya secara materi di atas kertas skuad Madrid ini skuad jangka panjang. Iya, tapi belum panjang. Tapi kalau untuk Barca itu skuadnya skuad yang matang ya nggak panjang lengkap sih, mungkin 2-3 tahun walaupun ada wonderkid-nya ya, ada beberapa wonderkid. Tapi balik lagi, kedua klub tidak bisa menunjukkan apa ya, ini belum performa terbaik mereka permainan yang atraktif yang secara dominan. Masih ugly win lah, but it's okay, tapi agak gimana Atletico ya. juga bagus kan sekarang. Iya. Sekarang lebih bagus. Jadi ini menarik karena masih 4 pekan juga. Terus kalau kita melihat sedikit wonderkid-nya Barcelona nih, ini masih muda 16 tahun dan kemarin waktu itu Yamal itu, Lamine Yamal kan. Ya. Dia main timnas senior Spanyol, pemain paling muda dan di Spanyol. Kan, iya. Dan ini dengan usianya 16 tahun, ini apakah akan menjadi wonderkid baru atau memang dia memang berbakat nih? Potensinya ada sih kalau dari segi permainannya. Berbeda dengan Ansu Fati waktu itu juga potensial kan? Ya, balik lagi bagaimana dia memaintain kebugaran. Karena masih panjang banget Henry, ya. Kan? Oh iya. Tahun pertama dihajar bermain 60 atau 70 pertandingan kan, habis itu ngedrop. Karena pemain muda emang tapi kan butuh juga relaksasi, butuh juga kan untuk istirahat, kesehatan baik secara fisik dan mental kan juga kan. Kalau mereka dibebankan sebagai penggendong tim, nggak sih kalau lu usianya 25 itu sudah mental sudah bagus ya sudah. Tapi kalau di bawah 20 itu ya lu bisa konsisten, mau lu jadi pemain starter, mau lu jadi pemain sebagai sub, bisa bermain bagus, ada kontribusi, tidak ada kontribusi besar atau kecil, itulah dulu dijalani. Masih panjang jalannya ya. Tapi harus bisa memaintain. Walaupun juga. Begitu dia sangat berbakat lah. Visionnya bagus sih. Visi bermainnya. Visinya bagus. Tapi gue melihat juga dari segi fisik emang ya kayak bocah ya. Ya karena memang masih 16 tahun. Bellingham pun masih ini banget juga kan. Tapi Bellingham sudah 19 ya. Sudah 19. Dan ya udah duluan lah, udah 2 tahun 3 tahun ini kan emang. Berarti kalau kita melihat sedikit, kita berbicara tentang negara nih, berarti Spanyol punya banyak pemain muda yang cukup potensi. Ada Gavi, Pedri, Yamal juga kan, dan juga Prancis juga cukup oke kan. Tapi Spanyol ini menurut kekurangan sih kalau striker ya. Iya. Di tengahnya lumayan berlimpah pemain muda potensial. Tapi striker belum. Striker sama gue back sih juga. Iya. Terutama yang paling striker, karena strikernya sekarang kan cuma Morata kan sebenarnya sosok aja ya, bukan yang makanya dijual Madrid kan. Tapi sekarang dia kapten tim. Ya karena memang nggak ada lagi kan. Iya. Menurut gue kalau sayap-sayapnya masih ada lah. Kalau tengahnya oke ya. Inaki William kan. Tapi kalau untuk striker nggak ada Morata, siapa? Masih kurang banget ya. Mungkin yang dipaksa nanti Gerard Moreno itu kan pemain pilihan. Tapi kan sosok juga sih. Bukan pemain di
klub yang level ya. Ya Level masih kayak zaman-zaman dulu untuk David dan bibit Villa Torres gitu kan. ya, untuk bibit striker masih belum ada yang potensial di Belum, Spanyol. belum. Tapi kalau melihat dari regenerasinya, mungkin gue lihat Spanyol dan Prancis benar-benar siap untuk regenerasi. Malah menurut gue Prancis lebih komplit ya. Iya, Karena iya. strikernya sudah ada Kolo Manuani, Mbappe juga kan masih Iya, muda. iya, iya. Nah, Dembele juga masih lumayan kan, ya, umurnya, Dembele, walaupun Dembele 25-an kan ya, masih aman. muda juga. Nah, itu lebih matang sih. Mungkin menurut gue Prancis. Brazil juga oke lah, ada Vini, Rodrigo juga Iya, kan. tapi iya balik lagi kayak Brazil sama Prancis ini nggak kekurangan pemain-pemain hebat dan mereka di Tinggal masa-masa taktik bermainnya iya, lah. tinggal Sistem bermainnya. man behind the screen aja kan siapa pelatihnya yang bisa meramu ini bermain tidak individual tapi sebagai tim. Dan menang. Kalau Brazil ke guys melihat pemain depannya mereka kreativitas oke, tapi dari segi kayak nggak ada big man gitu ya, nggak ada yang striker yang dengan profesional yang bagus ya, kayak Garsus kan kecil ya. Iya, iya, iya. Rodri, Neymar, Vini Sarcio menurut gue striker nomor 9 ada yang malah lebih gitu ya. waktu Piala Dunia yang iya Brazil yang mainnya Neymar false nine kan? Iya kan? Makanya bermain dengan false nine. Tapi sayap-sayapnya emang tajam-tajam dan bisa gol, hampir semua bisa mencetak gol. Itu pemain dan kencang-kencang juga kiri kanannya, back sayap kiri kanannya itu pun bisa mencetak gol kan. Kalau Jerman Musiala ya paling Musiala ya ini kan lagi masa regenerasi lah, belum ada yang paling Mbappe doang tapi dituntut sekarang harus bisa langsung to fall pemain-pemain ini padahal mereka lagi regenerasi karena ada lack of generationnya ini di setiap timnas tapi itu kan emang terjadi 10 tahun sekali. Sayangnya para pemain-pemain muda ini belum matang di tim besar, masih di tim mediocre. Let's say pemain Jerman. Siapa sih yang bermain di tim besar? Mungkin Leroy Sané, terus Müller udah pensiun, Kroos udah pensiun. Siapa Musiala yang bermain di Bayern Munchen, Mason Mount, si kan itu Werner, Timo Werner ya. Kan di RB Leipzig. Kalau dulu kan pemain yang di Liga Italia, di Liga Spanyol, dulu pemain-pemain Jerman. Kalau Inggris ada Bellingham, Foden ya. Ya, lumayan lah. Pemain Inggris ya, tapi Ken juga udah paling 2 tahun lagi, 2 tahun paling 3 tahun lagi. Satu Piala Dunia kayaknya. Terus, atau Piala Eropa ya. Ada sih Inggris kayak Ivan Toney. Tapi belum sepik Ken lah. Belum. Oke lah.